Kita coba lihat nih pertanyaan-pertanyaan dari cuan troopers yang lain. Em, ini dia. Nah, oh lucu-lucu juga nih pertanyaan ini bro nih. Apa tuh? Nah ini. Ini relate nggak nih? Ini Apakah Elliott dari Wave bisa dipakai untuk menentukan proyeksi fase bottoming? Bisa kalau pas ketemu wave terakhirnya bisa. Yang penting gini hmm, dalam Elliott Wave itu tentuin wave pertamanya udah harus bener dulu. Sisanya itu udah kebaca kok bottomingnya di berapa. Elliott Wave bisa. Cuman gue jarang pakai sih, karena gue oh ngomong jujur aja, gue Elliott Wave juga masih belajar, masih tahap belajar, jadi kadang-kadang salah. Cuman karena gue pelajari bahwa kalau pas kita identifikasi wave pertama yang benar, itu dapat kok bottomnya kok. Useful kok Elliott Wave. oh wave terakhir berarti wave 5 ya kan katanya Ya, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5 habis itu kan. iya gitu ya. Oke. Waduh, ternyata bisa ya. Ini banyak juga ternyata indikator yang bisa dipergunakan, tapi harus benar dulu dari awal. Iya, Nah, oke, ini boleh kita bahas juga nih. Dari Hadi Nugraha, tolong tolong bahas bahas Antam Antam Harum. Harum. Heeh. Oke. Antam nih, kita coba lihat nih, Antam. Enak nih pakai aplikasi spot, gampang nih. Buka candle-candlenya, pasang indikatornya. Chart Antam. Ini terkait dengan harga nikel gitu ya dan lain sebagainya. Antam, Tapi ada ya. uh, uh. Hmm, dapat apa? Ini ada ininya nih kalau nggak salah apa ya ada gap up sih ada gap sih kecil sih tapi kayaknya nggak signifikan di sini ya Oh, ya, ya, Agustus kelihatan, kelihatan. awal-awal. Nah ini gimana nih review dari Bro Will nih? Lagi ngetes di Menzone Antam itu di 1920 sampai dengan 2030. Udah deket sama sekarang. Jadi kalau di Uh, 2030 aja dia bisa bertahan ya lanjut naik. So far gue lihat sih ada sedikit distribusi kecil banget memang karena profit taking aja sih di Antam hari ini. Jadi kayak kayak komentar gue di HSG hari ini turunnya tuh turun yang masih koreksi sehat dan nggak bahaya gitu. oke, koreksi sehat dan nggak bahaya iya ya. Volumenya juga nggak lebih besar daripada yang kemarin ya ini kalau kita lihat Ya. untuk Antam sendiri. Berarti kalau dari sisi bandarmologi ini berarti masih ada bisa kita bilang diakumulasi gitu ya. Ya. Hmm. Tapi kalau udah bentuknya candle baris dua kayak gini, nah ini apakah baru dua ya yang kayak gini, ini udah bisa kita bilang kurang lebih masuk ke fase bottoming apa enggak? Atau masih butuh konfirmasi lebih lanjut lagi? Sudah bisa sih, karena kalau penentuan support resisten itu kan minimal dua kali mantul kan. Ini ya. Dan kita lihat bahwa Hmm. hari ini sama kemarin itu sama-sama lowestnya 2030. Kita bisa bilang ini udah areanya. Pas gua ngukur Hmm. tadi dimension juga dapat 1920 sampai dengan 2030. Jadi kalau misalnya dia di Hmm. 2030 aja udah bertahan, udah bagus banget. Dan udah kelihatan sih 2 hari ini udah lumayan jadi supportnya. Mau dibilang bottoming juga bisa, Hmm. gitu. Oke, kalau mau akumulasi juga berarti kita akumulasinya pelan-pelan gitu ya. Ya, Ingat porsi investasinya ya, jangan maruk gitu pakai duit dapur. Oke, siap. Tadi Antam, habis itu kita ke Harum Energi. ya. Gua Hari lagi ini merah lihat ya Harum Energi. harum. Mm-mm. Nah loh, ini Harum gimana ini candlenya? Nggak Kalau kayak harum nih, gini, bau nih. iya, waduh gimana Bentar. ini? Ini Ya ada harum ini ya ini ada gap juga nih, mirip-mirip nih kayak Antam ya. mirip-mirip emang kan harum juga Iya. sekarang orang jadi lihatnya sentimen nikel juga karena 2 tahun yang lalu diakuisisi perusahaan nikel kan. Aja Iya. jadi harum ini kalau di compare sama Antam misalnya nih kalau misalnya kayak zaman dulu harus Hmm. buat rekomendasi gue pasti rekomennya Antam sih bukan harum karena harum tuh distribusinya Hmm. lebih banyak daripada Antam dan sudah terjadi sejak dia mulai di harga 1790 itu udah mulai distribusi lagi jadi potensi turunnya lebih besar daripada Antam. Oke, Kalau paham, misalnya paham. dibuat komparasi keduanya sih gue bilang Antam lebih bagus. Gitu aja sih intinya. Oh, ini juga berarti belum kita bisa bilang apa kan volume kecil, candle merah full lagi. Ini belum bisa Mm-mm. kita bilang apa sih namanya bottoming belum ya? Belum Belum. ya.
Masih ada Kalau kemungkinan dia turun lebih dalam lagi ya. iya, Oke. Ini ada yang nanya, oke kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Rianti underscore Bagel Shop. MTech gimana nih katanya nih? EMTK. coba kita lihat. Ya ini juga um, Heeh, overall memang ada distribusinya juga, cuman kelihatannya sih heeh. agak lebih terbatas. Coba perhatiin di 1780 ya, kalau masih bisa bertahan di situ bisa buy on weakness. Oh, waduh, masih jauh banget ini ya, 1900 1780 Ya nawarlah di area, segodok mungkin lah. iya. Nawar di sini bro, di sini Iya, bro. iya. Kalau bertahan di situ kan naik lagi orang akan bilang head and shoulder kan patternnya kan. Jadi sekalian Iya kita iya lihat benar memang benar. area dimension dia di situ bisa bertahan nggak? Gitu. Iya iya iya. Karena dari udah berapa nih candle merahnya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi dari 5. sisi volume, iya dari sisi volume makin lama makin kecil. Nih tandanya apa ini bro? Ada Aku mau kayak rebound sedikit atau gimana tuh? bisa rebound-rebound dikit ngetes di 2000 memungkinkan. Cuma kalau udah sambil turun volume tipis, itu juga ada Mm-mm, dua arti. Kalau tadi pertama gue bilang memang ada kemungkinan jenuh jual, potensi untuk bottoming, tapi itu juga bisa kita mm-mm. artikan bahwa distribusinya udah jauh di atas gitu. Jadi sisa retail-retail yang panik doang sebenarnya. Begitu. Oke 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 oke. Mau diakumulasikan Ya, ini juga bisa jadi ini pertimbangan cuma tuh. sebatas memperjelas saja karena kalau gue lihat banyak orang berteori di luar sana bahwa kalau saham turun tuh turunnya karena distribusi. Kita ngomong to the point Iya aja. Masa market maker segitu bodohnya distribusinya ke bawah kan mau juga distribusi di atas dong, gitu kan? iya Pas sudah iya. turun-turun ya itu udah sisa-sisaan doang gitu. Jadi gue cuma memperjelas saya bahwa kalau pas lagi turun volume makin tipis ya berarti distribusinya udah jauh di atas gitu. Dan itu bisa Udah dari dibuka dengan atas ya. data kok. Iya ya. Oh berarti ini ya kalau kalau benar ya market makernya memang buang di atas-atas berarti udah buangnya dari sisi ini ya, dari yang pas dia Ya picking ini ya. Tek ya tek 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 sekitaran tek situ gitu terus ya. udah ada. Mm-mm. Logis juga sih iya. Iya sama, misal gue jadi market makernya, gue juga pengen jualannya di atas gitu kan. Iyalah, kalau cuman tabrak-tabrak bikin volume relawan itu, bro. Iya iya bener. Untungnya makin tipis bos. Iya, Oke udah siap. kena fee, cuman nyumbang volume, ngapain ya kan? Iya Oke, iya. plan berikutnya apa nih? Sip, langsung. Nah, ini nih, dari kemarin jadi pertanyaan juga nih, apa kabar BBYB Arto? Ini apakah udah bottoming? Soalnya dari kemarin udah sempat naik terus turun lagi. BBYB, Gimana? waktu di 1620-an itu ada distribusi, jadi 1620, sorry, data gua kejauhan. Waktu sekitar 1560 ya, ya kan dia sempat tertinggi 15 ya, 1580. ya, ya, itu. Heeh. 1560 sama di 1470 itu udah mulai distribusi lagi. Jadi kalau sekarang turun menurut gue sih cuma Heeh. efek dari akumulasi dan distribusi aja sih. Nah kalau untuk Arto, Mm-mm. Arto itu jauh dari bottoming kan udah kita lihat dari bulan Agustus awal tuh 11.000 nggak lewat-lewat kan. Jadi emang udah kelihatan tuh di Iya. distribusi di atas gitu. Oke 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 oke. Ini kita coba lihat ya. Tapi kalau untuk BBYB sendiri, Hmm. berarti ini udah bisa kita bilang karena dia udah distribusi di atas, berarti ini udah fase masuk lah, bisa kita bilang ya kurang lebih mungkin dia ada di fase bottoming ya untuk BBYB. Karena yang di atas Memungkinkan, itu gapnya udah ketutup tuh kayaknya kan. udah tutup. Mm-mm. Ada potensi nggak nih berarti dia turun lebih di bawah itu atau mungkin dia akan bergerak sideways dulu nih untuk menentukan Kalau dia mau kondisinya. sideways, Mm-mm. kalau dia mau sideways minimal 1235 nggak lewat. Itu bisa jadi sideways trennya. Kalau 15, kalau Dua dua 1235 belas lewat, estimasi penurunan lanjutannya sampai dengan 1040. Oh, oke 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 oke. Wah, lumayan juga tuh ya. Moga-moga Ya nggak kalau lewat yang dari punya 1235. posisi pasti marah gue ngomong gini, tapi ya gue kan bicara apa adanya. Siap. Tapi kalau dari sisi akumulasi distribusi gimana nih, Bro? Ya BBYB Arto dua-duanya udah distribusi itu. Oh, ya berarti kan kalau udah distribusi ya harusnya di sini akumulasi lah, ya harapannya. Ya
Cocokologi nih, Pasti. cocokologi. Akumulasi distribusi itu cuma tukeran giliran aja gitu, bergantian aja. Kita tinggal tunggu kapan akan diakumulasi lagi. Kalau sekarang kan belum gitu kan. Jadi gue bicara sampai apa yang terjadi hari ini memang masih distribusi. Kapan diakumulasi lagi gue belum tahu. Begitu. Iya, iya, iya. Tergantung ya dari supirnya nanti Hmm. gimana. Iya, kalau Oke. dia punya barang belum habis masih mau buang, kita biarkan dulu. Iya, iya, iya. Betul. Nah, nih Mm-mm. kalau Arto, ini kan udah dua nih, udah dua candle nih ya. Di sebelah candle merah yang terakhir ada candle hijau ya, walaupun Mm-mm. ada ekornya di atas gitu. Ini gimana nih? Apakah Ya, ini sudah ya fase-fase di support dia lah, udah bottoming gitu. Deng 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 nanti mungkin akan lanjut naik lagi. oke. Kalau kita lihat hari ini Arto ada percobaan menguat dan masih dengan volume yang tipis kan berarti kita tahu memang ada percobaan untuk naikin tapi nggak kuat kan. Jadi kita tahu bahwa saat Iya. ini distribusinya masih lebih besar. Itu Oh, kelihatan langsung dari volume aja itu. oh, Ada iya juga percobaan sih. candle mau hijau, volume tipis. Berarti kan yang mau naikin juga ya pakai dananya mungkin nggak gede-gede amat kan, sehingga Mm-mm. menguatannya terbatas, masih gede, masih lebih kuat sellernya ya ini mah potensi turun lagi. Iya benar juga ya. Oke, oke, oke. Ini gue sambil belajar ya, Bro Will ya. Perasaan Silakan gue bro. udah bertahun-tahun belajar dari lu nih. Tiap kali lu ngomong gue masih kayak berpikir, iya ya bener juga nih. Oke, oke. Kita coba lompat-lompat sektor, lompat-lompat emiten untuk Ayo. ngelihat. Nah, ini gua tambah satu lagi deh. Ini ada yang ngomongin tentang BBHI ini mumpung secara industri masih kurang lebih sama kan bank-bank digital kan. Ada Mm-mm. yang bahas BBHI nih dari Dapur Tampol, buset. Waduh. Nama akunnya lucu juga nih. Oke, kalau kita lihat 3550 untuk Mm-mm. Alobank. Heeh. Oke, kita lagi Hari ini cek tutup. Set. untuk Alobank. Gue bisa bilang saat ini saham yang nggak ada supirnya sih. Sepi banget, jadi kelihatannya hanya akan sideways di area 3.300 sampai dengan 3.750. Oke. Dari 2.700. Bukan bukan, Sorry. 3.300, Oh, tiga ribu tiga ribu tiga tiga ratus, ratus. Heeh. sampai dengan 3.700, 33 sampai 37. Oh. Oke, oke, oke. Dan ini berarti udah masuk dalam range nih. 33 sampai 37 nih udah range-nya nih di sini. Mm. Oke, ini nih yang di saham tak bersupir ya. Aduh, gimana berarti nggak jelas nih arahnya gimana. Ya, Oke, oke, sebenarnya oke. identifikasinya gampang, bro. Kita lihat dalam 3 bulan terakhir volume dia tinggi-tinggi, sekarang tuh udah habis banget kan. Ibaratnya lo mesti Iya. zoom banget baru kelihatan itu volume kan. Jadi itu ketahuan ya gak ada yang ngurus gitu. Iya, 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 iya. Iya juga sih. Benar juga nih. Nah, ini ada yang ngomong nih, yang komen Ganhani 88, tolong ajarin bagaimana cara membaca apa yang ada di balik candle. Bergabunglah dengan tim Erika. Karena tim Erika dan Atau Bro Will, atau atau buku gue yang keempat, Bandarmologi Fast Technical, bahas gituan kok. Ada apa di balik candlestick. Jadi gitu. nah, Kalau mau konsepnya di buku gue ada gitu. iya. Oke, 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 oke. Itu bisa ya. Atau kalau supaya bisa langsung, nggak cuman baca, bisa langsung apa sih namanya bertanya langsung Praktek. ya. Mungkin praktek bisa join di grupnya Bro Will ya. Ya silakan. Siap. Seru juga nih. Kalau bisa ngelihat apa yang orang lain nggak bisa ngelihat nih. Ada yang dari tadi ngebet nih BP nih bro. BP, BP, Oke, BP. BP. Iya. Apa sih, tanya apa sih tadi? BP, bahas BP dong katanya. Nah, Oh, tapi bahas sesuai dengan tema BP. kita, nah ini bener nih BP nih. Ini apakah udah bottoming ya? Karena kayaknya di situ-situ aja nih. Ataukah dia juga Eh, saham tak bertuan nih? masih ada, itu volume masih bagus kok, masih ada yang jagain kok. Dan kelihatannya cuma jadi sideways aja untuk sementara di area 183 sampai 200. Heeh.
Ya selama masih di atas 183 mau nyoba-nyoba silakan. Tapi memang masih bagus kok. Oke, oke, oke. Nah, ini kan udah banyak nih ya emiten-emiten yang kita bahas dan juga ciri-cirinya, tips-tipsnya, cara membacanya tadi juga udah di sedikit kita spill gitu ya, Bro Will ya. Nah, ini nih kita Ya. cuman punya waktu sejam, sayangnya di beberapa menit terakhir ini gue pengen minta dong salah satu eh, hint-hintnya atau tips-tipsnya gitu dari Bro Will supaya kita itu nggak terjebak hanya mencari bottomnya gitu gara-gara ngelihat apa ya namanya ya fase yang salah akhirnya kita kiranya bottom tapi akhirnya salah dan lain sebagainya. Mungkin boleh nih dikasih sedikit tips dan conclusionnya nih dari Bro Will di menit-menit terakhir ini untuk para cuan troopers. Oke, kalau fase bottoming itu mungkin sulit ya. Kayak tadi yang gue bilang di awal-awal, Mm-mm, kalau yang nggak bisa bedain cuma dikira sideways doang bisa salah, gitu kan. Semua yang gue mm-mm, jelasin tadi adalah yang gue lakukan, tapi pada akhirnya abis ini pada nonton Senin coba belum tentu berhasil juga. Itu pasti kan perlu mm-mm. proses belajar. Jadi ada cara Iya. lainnya. Kalau memang mengincar bottom susah, ya udah trend following aja. Artinya apa? Trend yang udah jalan, tapi ukur batas amannya, support resistannya berapa, masih area beli atau Mm, enggak. Jangan cuma sebatas mm-mm, lagi naik, tabrak sembarangan kan juga salah gitu kan. Jadi kalau misalnya bottoming nggak bisa dapat, ya udah trend following aja pilihannya. Cari trend jalan yang mana memang masih keukur. Keukur maksudnya gimana? Trennya memang masih bagus nih, mau ditarik garis kayak atau cuma pakai moving average kayak atau mau lihat mm-mm. pola zigzagnya higher low masih rapi nggak gitu, masih bisa keukur, ya itu boleh aja diikutin. Dan usahain kalau misalnya lagi ada koreksi sehat lah, lebih baik dibelinya. Kenapa? Karena itu berarti kita membeli di harga terendah dengan kondisi saham yang lagi Mm-mm. trennya lagi naik itu much better. Karena kalau kita mau nutup bottoming juga kadang-kadang minusnya bottoming adalah nunggu sampai dia naiknya, ya kan? Beberapa saham yang Hmm, bottoming itu kan ciri-cirinya di sideways dulu. Dan sideways itu bener nggak banget. selalu hitungan hari. Kadang-kadang mingguan bulanan keburu imannya goyah gitu kan. Keburu malas duluan. Wah, gue beli saham gak gerak-gerak nih, cut loss aja lah gitu kan. Padahal kita Iya betul. katanya itu bottoming. Yang ada kadang-kadang habis di Hmm, cut loss malah naik. Nah, jadi kalau iya. bottoming itu susah ya incer aja yang udah lagi naik. Tren yang udah berjalan diikuti selama memang masih bisa diikuti. Paling Hmm, dengan mengukur misalnya kayak yang tadi stochastic itu untuk jangka pendek bisa, terus cek di volume apakah volumenya makin tipis gak sepanjang saham itu naik. Kalau masih stabil silakan diikutin. Paling gitu doang saran gua selalu saranin orang juga gitu-gitu sih bro. Jadi kalau misalnya saya coba mm-mm. teknik bottoming nggak bisa, ya udah trend following aja udah jalan, nggak ada pilihan gitu loh. Yang penting kan ujung-ujungnya di Hmm, harga berapa perlu beli, jualnya di atas lagi, cuan gitu kan. iya, iya bener. Bener, bener, Mm-mm. bener, bener. Dan jangan FOMO, jangan lupa juga ya dengan proporsi untuk investasinya, disclaimer on juga.